Sebelum menuntut dirimu menjadi hebat, belajarlah menjadi kuat karena dunia ini tidak akan melemah meskipun kita hendak menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Masih suasana di awal bulan Oktober, gimana nih di daerah teman-teman, udah mulai diguyur hujan atau belum? Kalau di daerah Bun Ai nih ya, khususnya di Depok City, Banjaran Pucung, setiap sore itu nyaris hujan. Ya sebenarnya ganti-gantian aja sih. Kalau paginya itu hujan, biasanya sorenya tuh terang. Tapi kalau misalnya paginya terang, nah sorenya tuh hujan. Tabarakallah, alhamdulillah, kita bersyukur ya di daerah yang hujan tuh bisa menikmati. Karena ada juga kan saudara-saudara kita yang hujan itu harus berpusing-pusing ria karena khawatir kebanjiran. Ya mudah-mudahan Allah selalu berikan kekuatan di setiap ujian yang melanda. Oke, untuk hari ini Bunda mau ngebahas yang lagi viral, yaitu KDRT. Tapi sayangnya karena kontennya budgeting, bukan konten infotainment teman-teman. Jadi Bunda mau ngebahasnya KDRT dalam budgeting. Mudah-mudahan biasanya kalau lagi viral terus kita kaitkan, itu akan lebih cepat meresap ke alam bawah sadar. Nah semoga konten hari ini juga meresap ke alam bawah sadar teman-teman nih, untuk bersemangat ke dalam budgeting lagi, memahami apa itu konsep budgeting, asal muasalnya budgeting, bagaimana budgeting itu berhasil. Ternyata ini adalah 4 hal berpengaruh sangat kalau budgeting kamu mau berhasil. Sebelumnya Bunda minta maaf banget, ini kayaknya handphone yang dipakai untuk channel Keluarga Bun Ai sudah mulai melemah ya teman-teman. Karena cahayanya itu benar-benar on off dan gelap. Meskipun udah Bun Ai tambahin penerang, tapi nyatanya itu tidak terlalu berdampak kalau menurut Bun Ai. Kalau menurut teman-teman gimana? Nah untuk videonya sendiri pas nyimpan kan emang Bunda itu 720p ya. Mungkin jadi kalau teman-teman nonton nih harus pakai resolusi yang agak tinggi teman-teman, supaya tulisan Bunda itu nggak terlalu rabun ya kelihatannya. Karena Bunda pernah bandingin di nonton dengan channel Sketsa Bunda. Oke, tapi nggak apa-apa karena hari ini kita tetap bersemangat untuk belajar budgeting kembali. Langsung aja kita masuk ke poin KDRT yang pertama, yaitu adalah K. K di sini adalah kenali. Maksud Bun Ai, coba kenali pemasukan dan pengeluaran. Ingat ya, dalam budgeting itu akan ada 2 variabel, di mana pemasukan dan pengeluaran. Kalau kamu merasa pemasukan tidak tetap, jangan biarkan pengeluaran kamu juga tidak tetap. Setidaknya kamu punya rata-rata berapa sih yang harus dihasilkan setiap hari. Makanya dalam menabung pun kita harus mengimbangi nih. Ada yang penghasilan hariannya tetap, ada yang penghasilan hariannya tidak tetap. Metode menabungnya juga pasti berbeda-beda teman-teman. Kalau ternyata memang pemasukannya tidak tetap, minimal kamu punya angka pasti untuk pengeluaran. Sehingga dalam mencari pemasukan, kamu juga kayak punya target sendiri. Oke, dalam satu hari ternyata aku membutuhkan Rp70.000 ya untuk bertahan hidup. Berarti pemasukan hari ini harus di atas Rp70.000. Kamu boleh langsung bagi cabang-cabangnya untuk menghasilkan misalnya Rp100.000. Yang kedua adalah penyebab tidak bisa atur uang. Di sini Bunda coba rangkum jadi 4 poin. Yang pertama adalah trauma masa lalu, yang kedua sejarah, ketiga lingkungan, yang keempat adalah hasrat. Jadi trauma masa lalu itu maksud Bun Ai mungkin dulunya hidup dengan kesulitan ekonomi sehingga kayak balas dendam nih ketika dia punya uang sendiri. Atau sejarah itu mungkin ada luka batin atau luka hati sehingga untuk kasih sayang itu tidak full, akhirnya larinya itu ke boros. Kadang-kadang terjadi juga seperti itu. Yang ketiga adalah lingkungan. Dia mau hemat tapi lingkungannya, pertemanannya tidak mendukung untuk itu. Hasilnya ujung-ujungnya dia bakalan susah untuk hemat. Yang keempat adalah hasrat, dimana memang jiwa ini akan menuntut kita untuk hal-hal yang cuma kerjanya senang-senang aja teman-teman. Makanya inilah ibaratnya itu tantangannya. Kita harus bisa manage dengan baik hasrat kita itu lebih ke arah yang positif. Jadi mulailah buat dengan kolom-kolom. Kolom ini Bunda pisahin kolom masalah dan kolom solusi. Dimana contoh nih, misalnya kamu mengetahui dulu kenapa nih aku gak bisa hemat. Ternyata punya trauma, berarti solusinya adalah memaafkan. Yang kedua misalnya aku gak bisa hemat karena aku selalu berhasrat untuk jajan. Berarti solusinya adalah menghabiskan energi kamu untuk jauh lebih produktif. Oke, langsung kita masuk ke poin kedua, yaitu adalah D. Di sini maksudnya adalah data.
Mensukseskan budgeting tidak bisa kamu gunakan rasa, tetapi menggunakan data. Ini juga yang dipakai kalau mau mengambil hutang dalam jangka panjang. Jangan pakai rasa ya, ini saran dari Bun Ai. Contoh kamu mau hutang sekitar 10 sampai 15 tahun. Kamu kayak merasa, ya udahlah nanti juga rezeki ada aja kok ke depannya. Bener banget, emang rizki itu akan selalu ada ke depannya ya. Rizki dari Allah ya, bukan rizki titik-titik nih ya. Jadi yang harus kita tahu adalah kita coba bandingkan presentasenya. Contoh kamu mau berhutang 10-15 tahun, kamu lihat presentase kenaikan income kamu berapa persen, sementara kenaikan hutang kamu berapa persen, kebutuhan naiknya berapa persen. Nah itu harus matang perhitungannya. Karena setahu Bun Ai, berani itu adalah memulai dengan bismillah, dengan pemikiran yang panjang, bukan memulai dengan bahasanya tuh terburu-buru. Nah sebagai contoh aja ya, kamu juga nggak bisa menggunakan rasa. Ada orang curhat sama kamu gaji 20 juta, 30 juta, terus dia nggak bisa nabung. Kamu bilang, wow masa sih nggak bisa nabung, berarti gaya hidupnya. No, di private class itu tidak boleh sama sekali menjudge orang yang nggak bisa nabung. Kita langsung judge kayak, oke, berarti gaya hidupnya. Kita akan lihat dulu nih, karena bisa jadi 20-30 juta kalau si A yang pegang itu bisa nabung sekian juta. Ternyata tidak terjadi sama si B, karena si B ini misalnya tulang punggung, ada tanggungan, juga mempertahankan gengsi keluarga misalnya. Bukan dia, tapi orang tua yang kayak membuat standar tinggi untuk kehidupan anaknya. Tapi ini Bun Ai terbalik ya. Nganalogiinnya yang A itu misalnya tulang punggung, tanggungannya punya tanggungan masa lalu, yang tadi ya trauma gak sembuh, terus gengsi. Nah yang B ini support sistemnya bagus, jadi sama-sama gajinya contoh 4 juta, tapi yang B ini support sistemnya bagus, bahkan orang tuanya tuh masih bisa backup, terus gak punya tanggungan sama sekali, dan sudah terbiasa memiliki pola pendidikan untuk berhemat teman-teman. Ya gitu ya, kadang-kadang kita tuh kayak di ojok-ojok ya, bahasanya Depok tuh apa sih? Di aru-aru untuk selalu bilang kalau nggak berani nggak punya. Iya, tapi herannya ini kan beraninya ke ngutang ya, bukan beraninya mencoba sesuatu yang baru menambah income. Nah ini yang harus digarisbawahi. Kadang-kadang kita tuh kayak di aru-aru, ayo kalau ibaratnya kalau nggak berani nanti nggak punya. Kenapa nggak kita coba arahkan, kalau nggak mencoba hal baru, misalnya menambah income baru dengan penuh keberanian. Tapi kalau mau jujur-jujuran, emang kalau nggak punya kenapa sih? Bahasanya tuh kita emang pengen lah. Bun Ai pribadi juga kalau ditanya pengen A, B, C, dan D misalnya. Tapi kan kalau itu tidak terjadi, nafas kita juga hari ini adalah anugerah terbaik kan dari Allah. Jadi kalau saran dari Bun Ai, jangan mudah tergecoh gitu untuk prinsip-prinsip hidupnya. Oke, langsung masuk ke poin ketiga, yaitu adalah R. R di sini adalah rencanakan. Oke, poin pertama penting banget karena banyak banget yang curhat nih. Gila, saya punya utang Bun Ai, orang tua saya A, B, dan C, suami saya A, B, dan C. Oke, ini Bun Ai bisa sarankan. Yang pertama adalah tidak peduli seberapa pelik kondisi keuangan kamu harus punya rencana besti. Jadi jangan sampai gara-gara nih kondisi keuangan kamu seolah-olah udah carut marut, kamu gak punya tujuan, kamu gak punya impian. Itu yang akan membuat kamu hilang pegangan. Jadi saran dari Bun Ai, sepelik apapun kondisi keuangan, catat, belajar, doakan, ikhtiar maksimal, sehingga nanti Allah akan lihat kita ini sungguh-sungguh. Siapa tahu nanti dikasih hadiah sama Allah yang tak terduga, diberikan kemudahan dari arah yang gak disangka-sangka kan. Jadi ayo semangat semuanya, meskipun lagi terlilit hutang, lagi nggak ada income, tetap bikin rencana. Rencana apa Bun Ai? Orang income-nya aja nggak ada. Rencana pengeluaran, rencana impian, sehingga itu membuat kamu akan jauh lebih kuat lagi memiliki pegangan kalau saran dari Bun Ai. Yang kedua adalah mulai list dari kewajiban dulu. Kewajiban itu cicilan, tagihan, angsuran, bayarkan. Kebutuhan dulu baru keinginan. Kalau pemula, saran dari Bun Ai, nabungnya belakangan dulu, apalagi yang punya hutang. Fokus dulu tidak membuka pintu hutang. Makanya Bun Ai selalu sarankan, mendingan gaji kamu, bayarkan kewajiban, sisanya baru pengali 20%. Jangan dari gaji langsung disisain 20%, sementara cicilan kamu aja udah 50%. Nah itu yang berbahaya. Lanjut, yaitu adalah tentukan metode dan strategi untuk mencapai impian kamu. Oke, kalau kamu biasa naik motor 20 km per jam ya,
Oke, Bun Aya analogikan lagi yang nomor 3 adalah tentukan metode dan strategi untuk mencapai impian kita. Sebagai contoh ya, kita pemula nih naik motor. Kita speednya di 20 km per jam. Karena setiap hari kita naik, lama-lama akan menjadi ahli kan. Kita naikin lagi nih kekuatan 30, 40 sampai bisa ngebut di 80 km per jam misalnya kayak gitu ya. Tapi ingat tetap penuh perhitungan. Sama, ketika kita meraih impian, kita ngeliat dulu nih. Jangan misalnya mau beli A 100 juta dibagi sama rata. No. Startnya jangan muluk-muluk dulu. Karena kita jangan membagi rata energi kita. Harusnya kan seiring pengalaman nambah, energi kita itu bisa dialihkan lebih cepat lagi. Sama, kalau udah ahli lama-lama kerjanya jauh lebih cepat. Jadi saran dari Bun Ai, metode dan strateginya ini penting banget untuk kamu tentukan. Tapi nggak usah nunggu sampai sempurna banget. Nanti juga pas beriring berjalannya waktu, kita bisa belajar dan Allah pasti kasih kita jalan dikelilingi orang-orang yang mau membantu kita. Yakin banget Bun Ai. Dan yang terakhir adalah pelajari dan evaluasi. Jadi jangan cuma ditulis nih, tapi harus direview, dievaluasi, dilihat kira-kira kurangnya bagian mana ya, kayak gitu ya teman-teman. Mohon maaf banget ya, kayaknya untuk konten kali ini nggak bisa sapa-sapa teman-teman dulu. Tapi yang jelas Bun Ai mau ucapkan terima kasih untuk yang selalu mendukung channel Keluarga Bun Ai. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Doa terbaik untuk teman-teman yang selalu mendukung dengan positif channel sederhana ini. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, boleh bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Oke, 1,5 menit terakhir Bun Ai jelaskan yang T-nya adalah tabungkan. Jadi KDRT-nya ini adalah kenali, data, rencanakan, dan tabungkan. Tabungkan ini bisa teman-teman pisah jadi dua, yang wajib dan yang sunnah. Yang wajib tuh apa Bun Ai? Pajak, pendidikan, zakat, dan lain-lain. Ini sifatnya wajib. Sementara yang sunnah ini adalah liburan, rumah atau aset, ibadah, dan lain-lain. Kenapa Bun Ai bilang kok rumah malah bukan tabungan wajib, Bun Ai malah sunnah? Karena sehebat apapun teman-teman menginginkan aset, menginginkan properti, menginginkan ibadah yang memang tidak diwajibkan sama Allah, itu tetaplah sunnah. Sama, namanya sunnah, dikerjakan mendapatkan pahala banyak, tidak dikerjakan gak kenapa-napa. Sama, meskipun rumah nih kita pengen banget dengan keinginan yang luar biasa, mau banget pastinya orang punya rumah ya kan, Bunda pribadi juga kayak gitu. Tapi ketika itu gak ada, kita gak akan kenapa-napa teman-teman. Beda halnya dengan pajak, pendidikan, dan zakat, ini memang kewajiban yang harus kita keluarkan. Tapi ya balik lagi, kalau dikerjakan dapat pahala yang banyak kan. Sama, kalau kita dapatkan pasti kesenangan kita akan bertambah banyak. Oke, jadi itu aja bisa Bunda share untuk hari ini. Sekali lagi mohon maaf kalau video ini banyak kekurangannya. Sampai jumpa lagi di Keluarga Bun Ai lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.